Selamat datang di lorong gaib, tempat di mana suara-suara sunyi berseru, tempat di mana logika dan dunia kasat mata mulai kabur, tempat di mana cerita bukan sekadar dongeng, tapi warisan gelap dari mulut ke mulut yang tak pernah benar-benar padam. Di setiap sudut negeri ini tersimpan rahasia yang tak terjamah. Di balik gemerlap kota, kemewahan rumah mewah, dan bisnis yang tiba-tiba melejit, selalu ada cerita yang tak pernah diceritakan, tentang janji, tentang tumbal, dan tentang harga yang harus dibayar demi kekayaan yang tak masuk akal. Dan malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah kelam dari Indramayu, kota pesisir yang dikenal dengan ladang minyak dan hamparan sawahnya. Namun, siapa sangka, di bawah kehidupan yang terlihat biasa, tersimpan jejak gaib kekayaan instan yang penuh dengan syarat berdarah. Konon, di desa terpencil Indramayu, ada seorang pria kaya raya disegani, dihormati, namun ditakuti. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal kekayaannya. Satu malam dia hanya petani biasa, dan beberapa minggu kemudian ia membangun gudang besar, membuka toko emas, dan mempekerjakan puluhan orang. Warga mulai berbisik. Ada yang mengaku melihatnya bicara sendiri di tengah malam di bawah pohon beringin tua. Ada pula yang pernah mendengar suara jeritan dari rumahnya tepat di malam Jumat Kliwon. Tapi yang paling menyeramkan, anak pertamanya meninggal secara misterius. Dan setelah itu, usaha sang pria semakin sukses, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Benarkah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas jejak kehidupan si kaya mendadak, ritual gaib yang diduga dilakukan di tengah sawah, kisah tumbal yang menuntut nyawa dari keluarga sendiri, dan saksi mata yang hingga kini masih menyimpan trauma. Jangan kemana-mana, karena lorong ini bukan sekadar tempat cerita dituturkan, tapi tempat di mana kegelapan itu hidup dan menunggu korbannya. Berikutnya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah. Karena lorong gaib akan membawa kalian pada kisah nyata yang lebih gelap dari fiksi misteri. Kisah pesugihan tumbal uang orang kaya di Indramayu dimulai. Sebuah nama yang di telinga banyak orang terdengar biasa saja. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, kabupaten ini dikenal sebagai daerah pertanian dan penghasil minyak bumi. Tapi di balik citra itu, tersimpan sesuatu yang tak tercatat di buku sejarah. Sesuatu yang hanya hidup dalam bisik-bisik, cerita turun-temurun, dan luka batin yang tak pernah sembuh. Daerah ini kaya, tapi bukan hanya karena sumber daya alamnya. Ia juga kaya akan cerita gaib, legenda lokal, dan praktik-praktik spiritual yang tak semua orang berani bicarakan terang-terangan. Desa tempat kisah ini terjadi tak tercantum jelas di peta. Jalan masuknya sempit, hanya cukup untuk satu mobil kecil. Dikelilingi sawah, kebun jati, dan hutan-hutan yang tampak biasa di siang hari, namun berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan begitu malam tiba. Penduduknya hidup sederhana. Mereka bercocok tanam, menggembala ternak, atau berdagang kesil kosilen di pasar kecamatan. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang luar biasa. Semuanya tampak wajar. Tapi wajar itu hanya sampai satu nama disebut. Nama seorang lelaki yang dulunya hidup miskin seperti mereka, tapi kini berdiri di atas segalanya. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai julukan. Ada yang memanggilnya juragan, ada yang menyebutnya saudagar. Tapi di balik sebutan itu, semua orang tahu satu hal. Dia bukan orang biasa. Dia orang yang beda warga. Desa masih ingat betul. Dulu dia tinggal di rumah reot. Anaknya 2, istrinya jarang keluar rumah, dan penghasilannya tak menentu. Kadang enggaret, kadang jadi buruh panen, kadang ngutang di warung. Tapi semuanya berubah cepat. Terlalu cepat. Dalam kurun waktu 2 tahun saja, rumahnya berubah total. Bukan direnovasi, tapi dibangun ulang dari nol. 2 lantai, pagar besi, cat tembok mengilap, mobil parkir di depan. Bisnisnya melesat. Gudang bawang, toko sembako, bahkan kios emas pun dibukanya. Semua dalam waktu yang tak masuk akal. Orang-orang hanya bisa menebak. Apakah dia mendapatkan warisan? Apakah ada investor dari kota? Ataukah ada jalan lain yang dia tempuh? Namun, tak ada yang berani bertanya langsung. Karena sejak kekayaan itu datang, ada hawa aneh yang ikut menyelimuti desa. Bukan sekadar iri, tapi takut. Takut karena setiap kemajuan yang ia capai seperti diiringi oleh sesuatu yang harus menghilang. Entah itu orang, entah itu suara, entah itu nyawa. Malam di desa itu tak lagi sunyi biasa. Ada suara tangis yang tidak jelas asalnya. Ada binatang yang tiba-tiba mati tanpa luka. Ada petani yang tak sengaja melihat sosok tinggi besar berdiri di antara pohon pisang saat subuh. Tapi semua memilih diam. Sampai akhirnya anak pertamanya ditemukan tak bernyawa. Tidak jelas sebabnya. Tidak sakit, tidak kecelakaan, hanya mati.
Dan sejak kematian itu, usaha sang ayah makin menjadi-jadi. Seolah kehilangan satu nyawa justru membuka pintu kekayaan yang lebih besar lagi. Warga mulai mengaitkan segalanya. Ada yang bilang, ia sering terlihat keluar rumah tengah malam, berjalan sendiri ke arah kebun tua dekat pemakaman. Ada yang bersumpah pernah melihatnya duduk bersila di bawah pohon besar, dengan mata tertutup dan dupa menyala. Ada yang diam-diam, mengikuti, tapi kehilangan jejak di tengah sawah. Seolah ia menghilang begitu saja. Dan setiap kisah kecil itu, satu demi satu, menguatkan satu dugaan, bahwa lelaki itu bukan hanya seorang pebisnis. Ia adalah orang yang sudah melakukan perjanjian. Ia sudah memilih jalan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Desa itu, meskipun tak disebutkan namanya secara terang-terangan, menjadi rahasia umum di kalangan warga Indramayu para pedagang dari luar yang sering lewat, bahkan memperingatkan sopir-sopir untuk tidak berhenti sembarangan di sana setelah maghrib, tidak memandang ke pohon besar di pertigaan jalan, tidak menoleh jika dipanggil dari semak-semak. Seseorang pernah berkata, jangan terlalu penasaran dengan orang yang kaya mendadak, karena kalau kamu tahu dari mana asal uangnya, kamu nggak bakal bisa tidur tenang. Dan itu sangat terasa di tempat ini. Tak ada yang berani bicara keras-keras. Bahkan saat mereka berkumpul di warung kopi, membahas kisah ini hanya dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Karena di desa ini, ucapan bisa jadi undangan, dan kisah tentang si kaya dari Indramayu itu terus hidup, tidak karena ia menulisnya, tapi karena warga menyimpannya, takut, tapi tak bisa melupakannya. Lorong ini sudah terbuka, dan ketika kau mulai masuk, bersiaplah. Karena cerita ini bukan sekadar legenda, ini adalah peringatan, sebuah kisah dari dunia yang berdampingan dengan kita, tapi menuntut harga yang tak sanggup dibayar oleh semua. Namanya tidak pernah disebutkan secara gamblang oleh warga, entah karena takut, entah karena merasa tak perlu, tapi sosoknya terlalu mudah dikenali. Tubuhnya tidak tinggi, namun tegap, kulitnya gelap terbakar matahari, bekas kehidupan keras yang pernah ia jalani. Suaranya rendah jurang baikara, dan bila bicara kata-katanya singkat, seperti tak ingin membuang-buang energi. Tatapannya dalam, kadang hampa, kadang menusuk. Tak banyak yang berani menatap matanya lama-lama. Dulu, dia hanyalah satu dari sekian banyak warga desa yang berjuang hidup dari ladang. Pagi-pagi sudah mengayuh sepeda tua, membawa cangkul dan bekal nasi bungkusan. Pulang sore dengan tubuh penuh lumpur, dan kadang tak membawa apa-apa selain kelelahan. Ia dikenal sebagai orang yang keras kepala tapi gigih. Tidak banyak tingkah, tidak juga suka campur tangan urusan orang lain. Anak-anaknya dua, lelaki dan perempuan. Istrinya jarang keluar rumah, bukan karena sombong, tapi karena memang tak punya waktu. Hidup mereka nyaris tak terlihat, seperti bayangan saja di desa itu. Lalu datang hari-hari perubahan. Awalnya hanya kabar kecil bahwa dia ikut rombongan ke Jawa Tengah. Katanya mengurus ladang warisan. Beberapa minggu kemudian, dia pulang bukan dengan tangan kosong, tapi membawa uang dan langsung membeli motor bekas. Warga mengira mungkin benar ia dapat rejeki dadakan. Tapi perubahan tak berhenti di situ. Tak lama kemudian ia merenovasi. Rumah tidak biasa-biasa saja, tapi total. Tukang bangunan didatangkan dari luar desa. Lantai keramik, dapur bersih, kamar mandi dalam. Lalu datang mobil pickup, disusul truk kecil, lalu gudang penyimpanan. Setelah itu, dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia membuka usaha penggilingan gabah, toko sembako, dan membeli sawah yang dulu bahkan tak sanggup ia garap sendiri. Orang-orang mulai bekerja padanya. Bahkan orang-orang yang dulunya lebih berada darinya kini menjadi buruhnya. Statusnya naik drastis. Ia bukan lagi warga biasa. Ia jadi pusat. Namun, ada yang berubah dari dirinya. Bukan hanya penampilan, tapi cara dia bersikap. Cara dia melihat orang lain. Tak lagi ramah, tak lagi menyapa. Ia sering termenung, siring, hilang malam-malam, sering terlihat bicara sendiri. Entah kepada siapa. Ada satu peristiwa yang menjadi titik balik dari semuanya. Anak lelakinya, anak sulung yang baru berumur 14 tahun, ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda penyakit. Tubuhnya kaku, dengan mata terbuka dan wajah pucat. Istrinya meraung, warga berdatangan. Tapi anehnya, ia sendiri justru tampak tenang. Terlalu tenang untuk ukuran seorang ayah yang kehilangan anak. Pertamanya, warga mulai bergumam. Ada yang bilang, malam sebelum kematian anaknya, terdengar suara gamelan dari rumahnya. Padahal tidak ada pesta, tidak ada tamu, dan suara itu hanya terdengar oleh beberapa orang saja, seperti dipilih. Setelah kematian itu, usahanya justru melesat. Gudangnya bertambah,
tanahnya meluas. Ia membuka toko perhiasan kecil di kecamatan. Dan mobil baru pun muncul di depan rumah. Orang-orang hanya bisa menunduk dan diam setiap kali melewatinya. Ada yang mengatakan, ia pernah berguru pada seorang kiai tua yang tidak dikenal. Ada yang bilang, ia pernah terlihat di kawasan Alas Roban, duduk diam di tengah malam. Ada juga yang yakin, ia melakukan laku tirakat tidak lazim, termasuk puasa di tempat angker dan mandi kembang 7 sumur di malam bulan mati. Semua cerita itu tak pernah terbukti, tapi semuanya punya satu benang merah. Ia bukan lagi orang biasa. Pernah mempekerjakan pemuda dari desa sebelah. Pemuda itu bekerja hanya 2 bulan, lalu pergi tanpa pamit. Bertahun-tahun kemudian, saat ia sudah menetap di kota lain, ia mengaku pernah melihat benda aneh di dalam rumah juragan itu, sebuah patung kecil berbentuk manusia, terbuat dari kayu hitam, diletakkan di pojok ruangan, dikelilingi dupa yang terus menyala. Meski tidak ada yang menyalakan, ada pula mantan sopir truk yang pernah mendengar suara-suara aneh di dalam gudang saat tengah malam. Suara tangis anak kecil, lalu disusul suara tawa wanita yang nyaring dan melengking. Saat ia mencoba masuk, ia tidak menemukan apa-apa. Tapi sejak hari itu, ia mengalami mimpi buruk yang tak berhenti selama 2 minggu penuh. Namun, semua itu hanya cerita, dan lelaki itu tak pernah membantah, tak pernah membenarkan. Ia hidup seperti biasa, kaya, dihormati, tapi dijauhi. Orang-orang bekerja padanya, tapi tidak ingin dekat secara pribadi. Ia seperti pusat kekayaan dan kegelapan yang hidup berdampingan, penuh kemegahan, tapi juga penuh misteri yang menyesakan. Kini, usianya semakin tua. Rumahnya makin besar, tapi tak ada suara dari dalam. Anak perempuannya pergi merantau dan tak pernah pulang. Istrinya sakit-sakitan, tapi dirinya tetap sehat, tetap kuat, tetap berjalan tegak, seolah waktu pun takut padanya. Dan sampai hari ini, setiap kali nama atau kisahnya disebut, warga hanya berbisik. Karena mereka tahu, segala kekayaan yang terlihat hanya lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih kelam di dalam. Orang bisa kaya karena warisan, bisa juga karena kerja keras. Tapi dia tak punya orang tua kaya, tak pula dikenal sebagai pekerja luar biasa. Sebelum segalanya berubah, hidupnya berjalan lambat. Ia bertani, itu pun bukan di sawah milik sendiri. Upah yang tak sekali musim panen gagal, keluarganya kelaparan. Istrinya membantu membuat keripik singkong, dijual ke warung-warung kecil. Kehidupan mereka bisa dibilang di bawah rata-rata, namun perubahan itu datang cepat, terlalu cepat untuk ukuran orang biasa. Awalnya hanya satu rumor, katanya dia menerima kiriman uang dari luar negeri, tapi tak ada sanak saudara yang bekerja keluar. Lalu muncul cerita baru, bahwa ia menang undian, tapi tak ada bukti. Kemudian muncul cerita yang lebih kelam, bahwa ia pernah mendatangi seseorang, bukan orang biasa, yang dikenal bisa membuka jalan kekayaan. Ia pernah hilang beberapa hari, pergi tanpa pamit, bahkan istrinya tak tahu kemana. Waktu ia pulang, tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi tatapannya berbeda, tenang, tapi menusuk. Tak banyak bicara, hanya bilang, sudah waktunya berubah, dan benar saja. Tak lama setelah itu, datang kiriman uang tunai dalam jumlah besar. Warga desa melihat sendiri paket itu dibawa oleh pria tak dikenal, berpeci hitam dan berbaju putih, menggunakan mobil plat luar daerah. Orang itu hanya menyerahkan bungkusan dan pergi tanpa sepatah kata. Dari situlah semuanya bermula. Uang itu digunakan membeli sawah, lalu menyewa tenaga kerja, lalu membangun gudang, toko, dan perlahan bisnisnya mekar. Tapi anehnya, tak ada catatan pinjaman, tak ada nama perusahaan, tak ada investor. Semua uang tunai, semua dibayar lunas, cepat, dan tanpa tanda tangan. Ketika warga mulai bertanya tanya, ia selalu menjawab dengan datar, rezeki dari Allah. Kalimat yang terdengar religius, tapi terasa hampa. Karena bersamaan dengan datangnya kekayaan, mulai muncul kinihan-kinihan kecil. Setiap Jumat malam, rumahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu halaman dimatikan, jendela tertutup rapat, tapi suara-suara ganjil justru mulai terdengar. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki berat di genteng. Ada pula yang melihat bayangan besar di jendela kamar atas, seperti sosok tinggi dengan kepala menjulang. Dia menatap keluar, tapi ketika diperiksa esok harinya, rumah itu tampak biasa saja. Tak ada apa-apa, hanya senyap dan tertutup. Beberapa orang mulai mengaitkan kekayaannya dengan perjanjian gaib. Ada satu kisah yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Katanya, salah satu pembantu rumahnya pernah melihat ritual aneh di gudang belakang. Sang juragan duduk bersila di tengah lingkaran tanah liat, dengan kain putih menutupi kepala dan tubuh. Di sekelilingnya,
Ada benda-benda tak lazim, paku karatan, tulang ayam, bunga kantil, dan kendi berisi cairan merah. Ritual itu berlangsung dalam diam. Tak ada bacaan. Hanya suara seperti napas yang diuling-uling dalam irama. Pembantu itu keluar dari pekerjaan keesokan harinya tanpa meminta gaji. Dugaan pun semakin kuat. Kekayaannya bukan kekayaan biasa. Ada yang menyebut ia mengikat perjanjian dengan sosok dari gunung. Ada yang bilang ia membeli rezeki dengan tumbal darah. Ada pula yang percaya ia melakukan pesugihan jalur cepat yang hanya butuh 3 syarat. Keyakinan penuh, ritual malam khusus, dan kesediaan untuk kehilangan sesuatu yang bayuzanya. Bukan benda. Dan bukankah itu yang terjadi? Enoch Pertemuannya meninggal dengan cara misterius. Tanpa sakit, tanpa sebab, dan tak lama setelahnya, usaha sang ayah meledak. Seolah kematian itu membuka gerbang emas yang selama ini tertutup rapat. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya di tempat-tempat yang dianggap sakral dan wingit. Goa, makam, pohon keramat, pinggiran sungai, bahkan di pinggir rel kereta yang katanya menjadi tempat pertemuan makhluk halus. Ia tidak pernah membantah, tapi juga tak pernah membenarkan. Yang lebih mengherankan, uangnya seolah tak pernah habis. Setiap kali ada yang meragukan, ia membeli sesuatu yang lebih besar. Tanah, mobil, mesin pabrik kecil, bahkan sempat dikabarkan membeli toko emas di kota. Meski namanya tidak tercatat di surat-surat resmi, semuanya berjalan di balik layar. Rapi, senyap, tapi nyata. Dan jika ada yang bertanya, dari mana semua ini? Jawabannya selalu sama, jangan banyak tanya, nanti ikut masuk. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, tapi peringatan, karena beberapa orang yang terlalu ingin tahu justru mengalami nasib buruk. Salah satu dari mereka kehilangan anaknya karena tenggelam di sumur. Yang lain mengalami kecelakaan motor di tikungan tanpa sebab. Ada satu yang hilang akal, Takbis, bicara, hanya menatap kosong, dan terus menggambar simbol-simbol aneh di lantai rumahnya. Orang-orang mulai mengerti bahwa uang bukan sekadar uang, bahwa kekayaan bisa datang dari tempat yang tak bisa kau bayangkan, bahwa untuk menjadi luar biasa cepat, kau harus mengorbankan sesuatu yang luar biasa besar. Dan sang juragan itu tahu, ia tak menyangkal. Ayapan, Takmini, karena bagi sebagian orang, kehilangan jiwa lebih mudah daripada kehilangan harta. Kini, semua orang bisa melihat kekayaannya, tapi tak ada yang berani mendekat lebih dari yang perlu. Mereka tahu, semakin dekat kau dengan cahaya, kaki on it, semakin dingin kegelapan yang menyelimuti. Kekayaan bisa dibangun dengan usaha, tapi ketika kemewahan datang secepat kilat dan tidak disertai jejak usaha yang nyata, bisik-bisik pun mulai tumbuh, dan rumah sang juragan menjadi sumber bisik-bisik itu. Dari luar, rumahnya megah, bertingkat, halamannya luas, pagar besi menjulang dengan gerbang otomatis yang tak semua orang desa tahu cara membukanya. Tapi yang mencolok bukan hanya ukuran atau cat temboknya. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Orang-orang yang melewati rumah itu sering mengaku merinding tanpa sebab. Udara di depannya terasa lebih dingin, sunyi, seolah waktu melambat saat kita melintasinya. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, hanya diam. Warga menyebutnya rumah bisu. Tanda-tanda aneh mulai muncul tak lama setelah anak pertamanya meninggal. Beberapa malam setelah pemakaman, tetangga dekat rumah mendengar suara anak kecil menangis di halaman. Saat mereka intip dari jendela, tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar, lirih, menyayat hati, lalu perlahan berubah menjadi tawa-tawa kecil yang melengking seperti suara perempuan. Di malam-malam tertentu, warga melihat bayangan hitam tinggi berdiri di loading rama. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah jalan desa. Saat mereka mencoba memastikan, bayangan itu menghilang begitu saja. Tapi esok paginya, anak-anak kecil yang lewat di depan rumah itu mengeluh pusing atau demam mendadak. Lalu, datang kejadian yang lebih aneh lagi. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati tepat di depan pagar rumah sang juragan. Tak ada luka, tak ada darah, tapi lidahnya menjulur panjang dan matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Sebelum mati, beberapa hari kemudian, ayam milik warga lain pun ditemukan mati di tempat yang sama. Warga mulai curiga dan takut. Setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu berubah. Tak ada lampu yang menyala, gerbang terkunci rapat, tapi dari dalam rumah tercium bau kemenyan yang menyengat. Kabarnya, beberapa kali terlihat asap tipis keluar dari sela-sela genteng. Bukan asap masakan, tapi asap yang membawa hawa panas dan bau anyir seperti darah lama. Beberapa anak muda yang iseng pernah mencoba menantang keberanian dengan mendekat ke rumah itu saat tengah malam.
Mereka tidak sempat menyentuh pagar. Salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan dan saat sadar, dia tak bisa bicara selama 2 hari. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia hanya menggenggam sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya. Sehelai rambut panjang yang sangat halus dan dingin. Tetangga sebelah rumah, seorang janda tua yang tinggal sendirian, mengaku pernah melihat sosok wanita berbaju merah keluar dari pintu belakang rumah sang juragan. Perempuan itu tidak berjalan tapi meliong. Ujung kakinya tidak menyentuh tanah. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah dan wajahnya tidak terlihat. Wanita itu melayang ke arah pohon mangga tua di belakang rumah, lalu menghilang di balik batangnya. Sejak malam itu, pohon mangga itu tak pernah lagi berbuah. Tapi tanda-tanda gaib tidak hanya muncul di malam hari. Pernah satu pagi, ketika matahari baru terbit, warga melihat halaman rumah sang juragan dipenuhi jejak kaki, bukan jejak manusia atau hewan biasa, tapi jejak berbentuk aneh, seolah milik makhluk berkaki 3 dengan jari-jari panjang. Jejak itu mengarah dari pagar ke arah Rama, namun tidak ada jejak keluar. Ada juga cerita tentang suara gamelan yang terdengar samar-samar dari dalam rumah di malam tertentu. Suara itu mengalun lembut, diiringi suara perempuan bersenandung. Meski tidak ada acara hajatan, warga yang mendengar tak ada yang berani keluar rumah. Karena suara itu, katanya, bukan untuk telinga manusia biasa. Dan satu lagi kisah yang paling banyak diceritakan. Salah satu tukang bangunan yang pernah bekerja merenovasi rumah itu, mengaku pernah diminta memperbaiki loteng. Saat ia naik ke atas, ia mencium bau busuk yang sangat menusuk, seperti bangkai. Tapi tak ada apapun di sana. Hanya ada sebuah kotak kayu tua yang tertutup kain putih. Ia tak berani menyentuhnya. Tapi matanya tak sengaja menangkap ukiran aneh. Di sisi kotak itu seperti simbol kuno yang tak ia pahami. Malamnya, si tukang mengalami mimpi buruk berturut-turut selama 7 hari. Dan akhirnya berhenti bekerja tanpa pamit. Bahkan binatang pun tampak enggan mendekat ke rumah itu. Kucing-kucing kampung yang biasa berkeliaran selalu berbalik arah saat mendekati pagar. Anjing liar tak pernah menggonggong ke arah rumah itu. Tapi diam, duduk, dan ekornya masuk di antara kaki. Tanda ketakutan yang murni, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tak boleh diganggu di sana. Meski semua ini terdengar seperti cerita rakyat, warga sekitar tak menganggapnya sebagai dongeng. Karena mereka merasakan sendiri. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dan karena itu, mereka memilih untuk tidak terlalu dekat, tidak terlalu penasaran, dan tidak terlalu lama berdiri di depan rumah itu bahkan di siang bolong. Karena rumah itu, meskipun tampak seperti tempat tinggal biasa, menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, kekayaan di dalamnya tak pernah padam. Tapi entah berapa banyak nyawa dan jiwa yang dibayar untuk membuat dinding-dinding itu berdiri kokoh. Dan yang paling menyeramkan bukanlah suara-suara atau bayangan-bayangan, melainkan fakta bahwa semua kejadian itu terus terjadi. Dan sang pemilik rumah tetap hidup seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Kematian memang tak pernah bisa ditebak, tapi ada jenis kematian yang terlalu tenang untuk disebut alami, terlalu rapi untuk disebut kecelakaan, dan terlalu tepat waktu untuk disebut kebetulan. Anak pertama dari sang juragan, seorang remagi, laki-laki berusia sekitar 14 tahun, adalah anak yang dikenal biasa saja. Tidak terlalu menonjol, tidak banyak bicara, tapi sopan dan penurut. Ia jarang terlihat bermain seperti anak-anak lain. Lebih sering di rumah, membantu ibunya, atau duduk membaca buku pelajaran. Hingga pada suatu pagi, tubuhnya ditemukan terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Ibunya yang pertama kali menemukan saat membangunkannya untuk salat subuh. Anak itu tak menjawab. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, menatap lenggit-lenggit dengan sorot kosong. Tak ada luka, tak ada busa di mulut, tak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah ia hanya berhenti hidup. Tanpa sebab, warga pun berdatangan. Tangisan ibunya menggema di halaman. Namun yang mengganggu mereka bukan hanya kematian itu, melainkan sikap sang ayah. Dia hanya berdiri, diam, tidak menangis, tidak panik, hanya memandang tubuh anaknya, lalu pergi ke belakang rumah tanpa sepatah kata. Beberapa warga melihatnya duduk sendirian di dekat pohon mangga tua. Ia menunduk, menggenggam sesuatu di tangannya, tidak bicara kepada siapapun, bahkan pada istrinya yang sedang histeris. Kematian itu seharusnya mengundang duka, tapi malah memunculkan ketakutan, karena hanya beberapa hari sebelum anaknya ditemukan meninggal, warga melihat aktivitas aneh di rumah mereka. Pada malam Jumat, rumah itu tertutup rapat. Tidak ada cahaya, tapi dari sela-sela ventilasi, terlihat pantulan cahaya merah, seperti api kecil yang menari. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan halus yang datang entah dari mana, suara yang hanya bisa didengar dari jarak dekat, lalu hilang begitu menjauh.
Dan malam itu pula, salah satu tetangga melihat anak sang juragan berdiri di halaman belakang, sendirian, menghadap ke arah pohon mangga, tanpa bergerak sedikit pun selama hampir 15 menit. Ketika ditanya esok paginya, anak itu tidak ingat apa-apa. Lalu, pagi berikutnya, ia ditemukan tak bernyawa. Desas-desus pun meledak. Satu pertanyaan mencuat di tengah warga. Apakah ini banner-banner kematian biasa? Atau ada harga yang harus dibayar? Ada yang menyebut ini tumbal pembuka, syarat pesugihan tertentu, kata mereka, menuntut sesuatu yang paling berharga sebagai mahar awal. Dan tak ada yang lebih berharga dari darah daging sendiri. Dalam praktik ilmu hitam tertentu, dikenal istilah kuncen tumbal. Korban pertama adalah pembuka jalan, bukan hanya untuk kekayaan, tapi untuk pengikat perjanjian. Dan jika ikatan itu kuat, maka kematian akan dianggap sah. Korban harus tidak melawan, tidak memberontak, harus diberi izin oleh pihak yang melakukan perjanjian. Dan semua itu cocok dengan apa yang terjadi pada anak sang juragan. Jenazahnya dimakamkan cepat, tidak ada otopsi, tidak ada pertanyaan. Semuanya berjalan seperti upacara formal yang sudah direncanakan. Tak ada upaya mencari sebab, tak ada kunjungan ke dokter. Bahkan tetua desa pun tidak dipanggil, hanya pemakaman cepat. Lalu sunyi. Setelah itu, perubahan luar biasa pun terjadi. Bisnis sang juragan tumbuh pesat. Dalam hitungan bulan, ia membuka usaha baru di kota. Toko kelontong miliknya menjadi besar. Lahan sawah milik warga mulai ia beli satu persatu. Dan tak lama, ia menguasai sebagian besar lahan produktif di wilayah itu. Orang-orang yang dulu meragukan kekayaannya mulai menunduk saat bertemu. Bukan karena kagum, tapi karena takut. Mereka tak ingin menjadi bagian dari rahasia itu. Karena setiap orang di desa itu sadar, tak mungkin sesuatu yang begitu besar datang tanpa kehilangan yang lebih besar. Satu persatu mulai menyambungkan titik kematian anak, ritual malam, bau kemenyan, sosok bayangan tinggi. Semua bukan cerita terpisah, tapi bagian dari satu kesatuan. Dan yang paling menakutkan bukan hanya kehilangan sang anak, tapi ketenangan wajah sang ayah saat menghadapi itu semua. Ia sudah tahu, seolah ia sudah siap, seolah kematian itu memang harus terjadi. Salah satu warga, seorang nenek yang dianggap punya mata batin tajam, pernah berkata lirih di warung, kalau anak mati mendadak dan orang tuanya tidak menangis, jangan anggap itu orang biasa. Itu berarti dia tahu, itu bukan musibah, itu bagian dari akad. Dan kata-kata itu menggema lama, lebih lama dari berita kematian itu sendiri. Karena orang-orang tahu, sejak hari itu, juragan bukan lagi bagian dari mereka. Dia hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang diselimuti kesunyian, kekayaan, dan kutukan. Anaknya telah menjadi batu loncatan pertama. Dan sejak itu, tak ada yang benar-benar aman di sekitar. Di setiap kekayaan yang mencurigakan, selalu ada yang tersembunyi. Dan apa yang tersembunyi seringkali lebih nyata dari yang terlihat, seperti bayangan yang tidak punya tubuh, suara yang tidak punya mulut, atau wujud yang hanya muncul ketika tak ada cahaya. Begitulah yang diyakini banyak warga tentang kekayaan sang juragan, bahwa uangnya tidak datang dari dunia ini saja, tapi dari tempat lain. Dan untuk mengalirkan itu semua, diperlukan satu hal. Ritual desa itu dikelilingi oleh sejumlah tempat yang dikenal angker. Ada kebun tua yang ditinggalkan sejak zaman penjajahan. Di tengah-tengahnya tumbuh pohon jati yang tidak pernah ditebang karena selalu kembali tumbuh di tempat yang sama, sekeras apapun dicabut. Ada juga sebuah sendang atau kolam alami yang tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau. Warga percaya, penunggu air menetap dan menjaga batas antara alam gaib dan alam manusia. Dan yang paling terkenal, sebuah makam tua di tepi hutan kecil, tanpa nama, tanpa batu nisan. Hanya ada tumpukan batu dan segumpal tanah merah yang tidak pernah mengering, bahkan setelah hujan reda berhari-hari. Di sekitar tempat-tempat itu, juragan pernah terlihat beberapa kali. Tidak siang, tidak sore, selalu malam. Ia keluar rumah dengan pakaian hitam, berkalung tasbih, kadang membawa kendi kecil yang terbungkus kain kafan. Orang-orang yang pernah diam-diam mengikutinya tidak pernah berhasil sampai ke tujuan. Karena entah bagaimana, mereka selalu kehilangan arah di tengah jalan. Seolah jalan berubah, seolah mata mereka dibutakan. Ada yang mengaku tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tengah sawah kosong, padahal merasa sudah dekat dengan pohon keramat. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit seminggu penuh, hanya karena berniat mengintip dari kejauhan. Warga mulai percaya
bahwa juragan memiliki tempat ritual khusus, sebuah lokasi rahasia yang tidak bisa ditemukan oleh orang biasa. Hanya dia dan mungkin makhluk yang bersamanya yang tahu jalan ke sana. Tempat itu bukan sekadar lokasi, tapi portal, gerbang ke dunia lain, tempat ia mengikat perjanjian dan menerima kiriman yang akan ia ubah menjadi kekayaan di dunia nyata. Konon, ada satu malam tertentu yang disebut sebagai malam penguncian. Satu kali dalam setahun, di malam itu, ritual besar dilakukan. Juragan akan menghilang sejak sore hari. Rumahnya terkunci, semua lampu dimatikan, tak ada aktivitas. Tapi dari arah rumah, terdengar suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti hembusan napas panjang yang bergema. Tidak seperti suara manusia, tidak seperti suara binatang, tapi ada. Dan anehnya, setiap kali malam itu terjadi, besoknya selalu ada perubahan besar. Tiba-tiba toko barunya dibuka, gudangnya bertambah, truk datang membawa muatan. Orang-orang mulai mengerti, malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam penarikan. Penarikan apa? Konon dalam praktik pesugihan tertentu, adalah mekanisme semacam kontrak gaib. Setiap tahun, sang pemuja harus melakukan ritual pembaruan. Jika gagal, maka apa yang ia punya akan diambil kembali. Jika berhasil, maka ia akan menerima tambahan kekayaan, kekuatan, dan perlindungan, dan untuk berhasil, ia harus datang ke tempat itu. Tempat di mana ia tidak lagi manusia biasa. Beberapa saksi pernah melihat hal-hal yang mendekati ritual. Seorang petani tua melihat juragan duduk bersila di tengah kebun pisang, diapit oleh dua lilin hitam, menghadap ke arah barat dengan mata tertutup. Di depannya terbuka sebuah buku tua. Katanya ditulis dengan huruf yang tak dikenali. Petaniat, Larit. Tapi setelah itu, ia bermimpi 7 malam bercerat-turet, selalu tentang tempat yang sama, sungai merah, langit hitam, dan suara-suara memanggil dari dalam air. Lain waktu, seorang penggembala melihat kendi kecil dikubur di bawah akar pohon. Baringin, kendi itu baru saja diletakkan, tanahnya masih basah, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar. Dan anehnya, di atas kendi itu, tergeletak potongan kecil kain putih yang penuh dengan tulisan Arab terbalik. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena di desa itu, orang sudah tahu, yang terlihat kecil, belum tentu bisa kau jinakkan. Ritual-ritual itu bukan bagian dari tradisi lokal, bukan selametan, bukan sedekah bumi. Ini sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih asing. Don't enter the re. Mana ia mempelajarinya, juragan tampaknya tahu persis caranya. Seseorang dari desa sebelah pernah berkata, dia bukan lagi orang biasa, dia sudah jadi perantara. Ada yang menumpang di dalam dirinya, atau mungkin dia yang menumpang di dalam tubuh itu sekarang. Karena seringkali, dalam pesugihan tingkat tinggi, pelaku tidak hanya menyerahkan tumbal atau harta, jiwa, sebagian dirinya, atau bahkan seluruhnya, menjadi milik entitas yang ia sembah. Dan sejak saat itu, ritual bukan lagi soal uang, tapi soal keberlangsungan eksistensi. Itulah sebabnya tempot-tempot itu menjadi keramat, bukan karena dihuni makhluk halus sejak dulu, tapi karena dijadikan markas transaksi antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan rumah juragan bukan pusatnya, hanya tampilan luar yang sebenarnya tersembunyi. Di kebun, di hutan, di balik batu nisan tanpa nama. Tempat-tempat yang jika kau temukan, mungkin kau tidak akan pernah kembali pulang sebagai dirimu ya. Desa itu tak pernah kehabisan cerita. Bukan dari buku, bukan dari televisi, tapi dari mulut ke mulut, dari mata ke hati. Karena ketika seseorang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ia akan terus mengingatnya, walau tak selalu berani menceritakannya. Dan begitulah yang terjadi di sekitar juragan. Orang-orang melihat, orang-orang merasa, tapi kebanyakan memilih diam. Karena cerita, bila diceritakan ke orang yang salah, bisa jadi undangan. Namun waktu terus berjalan, dan perlahan, satu persatu kesaksian itu mulai keluar. Bukan karena keberanian, tapi karena tekanan, karena terlalu banyak hal yang tidak wajar untuk dibiarkan. Seorang lelaki paruh baya, dulunya tukang bangunan, pernah bercerita pada anaknya diam-diam bahwa saat ia sedang mengerjakan loteng rumah juragan, ia mendengar suara orang menyebut-nyebut nama. Bukan nama manusia, bukan bahasa yang ia mengerti, tapi iramanya seperti mantra. Suara itu datang dari kamar di bawahnya. Padahal rumah sedang kosong, hanya ada mereka berdua bekerja. Ia mengintip dari celah papan, tapi yang dilihatnya malah bayangan tinggi, melayang, dan tak menapak tanah. Sejak hari itu, ia selalu mimisan setiap malam Jumat. Lalu ada kisah dari seorang penjaga malam di gudang juragan. Ia pernah mendengar suara barang jatuh tengah malam. Ia pikir maling, masuk.
semua barang utuh. Tapi di sudut gudang, ada kendi kecil dengan tutup kain merah dan bau kemenyan menyengat. Ketika ia mendekat, lampu mati sendiri, gelap total. Saat menyala kembali, kendi itu sudah hilang. Dan ia tak bisa tidur selama 3 hari, karena suara-suara tawa kecil mengganggunya. Setiap kali memejamkan mata, cerita juga datang dari seorang anak muda yang bekerja sebagai sopir. Ia mengantarkan juragan ke kota tengah malam, dan diperintahkan menunggu di pinggir jalan dekat Sungai Mati. Juragan masuk ke jalan setapak dan hilang di kegelapan. Selama hampir 1 jam ia menunggu. Dan saat juragan kembali, baju bagian bawahnya basah kuyup. Padahal malam itu tidak hujan dan tidak ada air di sekitar. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Sejak hari itu, usaha juragan membuka toko emas langsung meledak. Seorang ibu rumah tangga pernah melihat juragan berbicara sendiri di bawah pohon mangga tua. Ia kira sedang menelepon. Tapi saat diamati lebih jauh, tidak ada HP di tangan. Hanya selembar kertas kuning yang digulung. Bibirnya seperti orang membaca doa. Tapi tak ada suara keluar. Beberapa hari kemudian, anak ibu itu jatuh sakit, panas tinggi, mengigau. Dan saat sadar ia bilang, "Ada yang ajak main dari balik pohon itu, Bu." Cerita lain datang dari seorang guru Meng. Ia pernah diminta juragan untuk membacakan tahlil di rumahnya bukan karena ada kematian, tapi katanya untuk menenangkan suasana rumah. Aneh, tapi diterima. Saat pembacaan dimulai, semua terasa normal. Tapi ketika masuk bacaan surat Al-Ikhlas, lampu tiba-tiba padam, angin besar masuk dari ventilasi, dan tirai jendela bergerak seperti diseret dari luar. Guru itu berhenti membaca, tapi juragan hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan saja, sudah biasa." Dan cerita yang paling mengguncang datang dari seorang gadis muda, cucu dari tetangga sebelah rumah juragan. Ia mengaku pernah melihat sosok hitam tinggi masuk ke rumah itu lewat atap, melayang perlahan seperti asap. Ia ketakutan, tapi tidak berani cerita ke siapapun. Sampai malam-malam berikutnya, ia bermimpi didatangi sosok yang sama menyuruhnya diam dan menjanjikan emas jika ia tidak bicara. Ia mengaku, setelah mimpi itu, ia sering menemukan uang logam di bantalnya saat bangun tidur. Tapi ia tidak pernah menipu. Ia selalu membuangnya ke sungai. Semua cerita ini tidak pernah dikumpulkan secara resmi. Tidak ada laporan, tidak ada pembuktian, tapi semua warga tahu. Cerita-cerita ini tidak mungkin muncul begitu saja. Terlalu banyak yang menyaksikan, terlalu beragam, tapi benang merahnya sama. Juragan bukan lagi manusia biasa, Ea di Kalinji. Aleh kinihan, tapi tidak pernah terlihat takut. Ia menyambut semua itu seperti bagian dari rutinitas. Warga pun akhirnya terbagi dua. Mereka yang menjauh memilih tidak tahu apa-apa. Dan mereka yang mendekat, diam-diam, menginginkan hal yang sama. Karena pada akhirnya, manusia punya 2 kelemahan besar, takut dan tamak. Dan dari para saksi itulah kita tahu bahwa yang paling mengerikan bukan hanya makhluk gaib yang menyertai juragan, tapi bahwa sebagian orang mulai percaya kekayaan semacam itu layak dicari. Padahal mereka tidak tahu berapa yang sudah dikorbankan, berapa nyawa yang telah menjadi tangga, dan berapa malam yang harus dijalani dengan bisikan dari balik tembok. Saksi boleh berbicara, tapi yang mengalami hanya bisa menunggu sampai giliran berikutnya. Beberapa hal dibiarkan misterius karena memang seharusnya begitu. Tapi ada juga orang-orang yang tak tahan hidup dengan pertanyaan. Mereka haus kebenaran dan rasa haus itulah yang kadang membawa mereka ke jalan tanpa pulang. Begitu pula di desa itu. Di balik bisik-bisik dan ketakutan warga, ada segelintir orang yang tak bisa diam. Mereka mencoba mencari tahu, menelusuri jejak-jejak samar yang ditinggalkan oleh kekayaan juragan. Dan sebagian dari mereka kembali dengan luka. Sebagian lainnya tidak kembali sama sekali. Yang pertama mencoba adalah seorang pria muda. Sebut saja Pak Syukur. Ia dulunya pemuda biasa, pekerja bengkel, tapi punya rasa penasaran berlebih. Ia merasa ada yang tak beres dengan cepatnya kekayaan juragan. Ia mulai mengumpulkan informasi, memotret rumah juragan Dayam-Dayum, dan mencatat hal-hal aneh yang ia temukan, termasuk bau kemenyan di malam Jumat, suara gamelan samar, dan orang-orang tak dikenal yang datang diam-diam lalu pergi sebelum fajar. Satu malam, ia nekat mengikuti juragan dari jauh. Setelah melihat mobilnya keluar rumah saat tengah malam, juragan masuk ke jalan setapak yang mengarah ke kawasan hutan kecil di pinggiran desa. Tapi entah bagaimana ketika Pak Syukur mencoba menyusul, jalur yang tadinya lurus berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Kabut turun, dan tiba-tiba ponselnya mati total. Ia tersesat selama hampir 2 jam.
baru ditemukan menjelang subuh oleh warga pencari kayu bakar. Duduk menggigil di dekat batu besar yang katanya menjadi batu duduk para leluhur. Sejak hari itu, Pak Syukur tak pernah lagi menyinggung soal juragan. Bahkan ia pindah dari desa. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata pada temannya, "Ada yang jagain dia. Bukan satu, dan mereka tahu siapa yang mengawasi." Beberapa tahun setelah itu, datang orang luar. Seorang peneliti spiritual yang mengaku ingin menulis buku tentang fenomena pesugihan di Pulau Jawa. Ia mendatangi beberapa warga dan bertanya hal-hal sensitif. Siapa juragan sebenarnya? Dari mana asal uangnya? Dan apakah benar ada ritual rahasia? Warga tidak menjawab. Hanya satu nenek yang bersedia bicara. Tapi 2 malam setelah pertemuan itu, nenek itu jatuh sakit mendadak dan tidak bisa bicara hingga wafat sepekan kemudian. Si peneliti pun menghilang. Kabar terakhir, ia mengalami gangguan mental dan dirawat di kota. Bukan hanya orang biasa yang penetrate. Beberapa praktisi supranatural, orang-orang yang punya ilmu mata batin, pernah mencoba membaca rumah juragan dari jauh. Salah satu dari mereka, seorang kiai sepuh dari daerah Cirebon, mengaku melihat penjaga rumah itu berdiri di setiap sudut. Di pojok atap, sesosok tinggi berambut api. Di bawah tanah, makhluk bertanduk melilit tubuhnya sendiri. Di balik cermin ruang tamu, wajah wanita yang terus tersenyum. "Rumah itu bukan rumah," kata sang kiai. Ada juga tim penelusur independen dari komunitas spiritual lokal yang mencoba mendeteksi energi di sekitar rumah juragan. Mereka datang siang hari, membawa alat sederhana dan beberapa medium peka energi. Baru 10 menit berada di depan rumah, satu dari mereka jatuh pingsan. Yang lain menangis tanpa sebab sambil berteriak, "Jangan sentuh aku!" Alat deteksi medan elektromagnetik menunjukkan lonjakan drastis. Meski tidak ada kabel listrik besar di sekitarnya, investigasi mereka dihentikan. Salah satu anggotanya mengaku bermimpi didatangi sosok berjubah hitam 3 malam berturut-turut. Dengan pesan yang sama, "Kau menulis, aku menghapus." Dan setelah itu, seluruh catatan mereka baik di laptop maupun fisik hilang atau rusak. Namun ada satu penelusuran yang tidak bisa dihapus oleh waktu, yakni kesaksian dari seorang santri yang pernah diutus kiainya untuk menyelidiki aura gaib kekayaan juragan. Santri itu melakukan laku tirakat 3 malam berturut-turut dengan puasa dan doa khusus. Pada malam ketiga, ia bermimpi berada di tengah pasar gelap, tapi bukan pasar manusia. Semua pedagang berwajah kabur. Barang dagangan mereka bukan makanan atau pakaian, tapi potongan tubuh, jiwa, dan janji. Dan di ujung pasar, berdiri juragan, diam, memegang timbangan emas yang berlumuran darah. Santri itu terbangun dengan mimisan. Ia minta pulang ke pesantren hari itu juga. Sejak saat itu, ia berhenti bicara tentang dunia gaib. Katanya, beberapa hal bukan untuk diketahui, apalagi dipelajari. Apa yang terjadi setiap kali seseorang mencoba menyelidiki juragan selalu berakhir sama. Gangguan, mimpi buruk, kislan, arah, atau kehilangan diri sendiri. Seolah semakin kita mendekat, semakin dalam jurang yang menghangat. Dan yang menjaga jurang itu bukan sekadar roh, tapi sistem, perjanjian, dunia gelap yang memiliki hukum sendiri dan pelindungnya sendiri. Itulah sebabnya hingga kini tidak ada satupun investigasi yang tuntas. Tidak ada kesimpulan, tidak ada data, hanya cerita-cerita patah yang masing-masing seperti serpihan cermin memantulkan kebenaran yang tak bisa digenggam. Karena mungkin, seperti yang pernah dikatakan seorang tetua, kebenaran soal pesugihan bukan untuk diungkap, tapi untuk dijauhi. Karena sekali kau tahu, kau tidak bisa pura-pura tak tahu lagi. Kita hidup di dunia yang katanya serba rasional. Segala sesuatu harus punya sebab dan akibat. Kalau seseorang kaya harus ada bukti usaha, warisan, investasi, atau strategi bisnis. Tapi bagaimana jika semua itu tak ada? Tidak ada jejak kerja keras, tidak ada orang tua kaya, tidak ada pinjaman bank, tidak ada mitra bisnis. Tiba-tiba rumah megah berdiri, sawah terbeli, toko dibuka serentak, uang mengalir deras. Logika mulai goyah, dan di ruang kosong yang tak bisa dijelaskan, mistis pun mengambil tempatnya. Mari kita duduk sejenak diam dan mencoba menganalisis mana yang mungkin benar, mana yang terlalu gelap untuk dijangkau akal. Dari sisi logika, kalau kita pakai kacamata rasional, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kekayaan juragan. Sumber uang gelap, mungkin ia terlibat dalam aktivitas ilegal, perjudian, pinjaman gelap, atau jaringan penjualan barang tanpa izin. Uang masuk diam-diam, tidak tercatat, dan digunakan untuk membangun citra orang. Saksi penanam modal diam-diam, bisa saja ia bekerja untuk seseorang yang lebih kaya, menjadi tangan kanan atau boneka bisnis. Pemilik sebenarnya tetap di belakang layar, sementara juragan hanya nama depan, warisan tersembunyi,
Ada kemungkinan ia menerima warisan dari kerabat jauh yang tak dikenal warga, mungkin dari luar negeri, atau dari keluarga yang memang tertutup. Spekulasi berani. Bisa jadi ia pernah terlibat dalam investasi atau jual beli tanah murah yang kemudian nilainya melonjak. Tapi karena sifat investasi ini off the record, masyarakat tidak melihat prosesnya. Tapi semua penjelasan logis itu punya kelemahan. Satu persatu tidak ada catatan transaksi, tidak ada bukti pinjaman, tidak ada saksi bisnis, tidak ada cerita masa lalu yang mendukung. Dan yang paling ganjil, waktu. Semua kekayaan itu datang dalam waktu sangat singkat. Hanya dalam hitungan bulan, waktu dan hasil itu tidak seimbang. Dari sisi mistis, lalu, kalau kita buka sedikit jendela kepada dunia lain, dunia yang sering kita tolak tapi diam-diam kita takuti, maka cerita ini mulai masuk akal dengan cara yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Perjanjian pesugihan, ada banyak jenis pesugihan di Jawa. Dari yang membutuhkan tumbal darah, hingga yang hanya mengikat janji lewat laku tirakat. Semua menjanjikan satu hal, kekayaan instan dengan syarat berat. Cerita juragan cocok dengan pola itu, mendadak hilang lalu kembali berubah. Kematian anak sulung, ritual rutin di malam-malam tertentu, jejak kemenyan, kendi, suara gamelan, dan sosok-sosok tak terlihat. Tumbal sebagai harga awal anak pertama meninggal mendadak tanpa sebab medis. Dan setelah itu, kekayaan naik tajam. Dalam cerita pesugihan, tumbal keluarga sering menjadi pembuka gerbang. Juragan tidak histeris saat anaknya wafat. Itu sendiri sudah menjadi tanda adanya tempat ritual tersembunyi. Warga melihat juragan sering berada di lakasi-lakosi winggit, pohon mangga tua, kebun tua, sendang keramat. Dalam ilmu gaib, tempat seperti itu adalah pusat energi. Di sanalah transaksi spiritual dilakukan. Penjaga gaib dan gangguan pada penelusur. Siapapun yang mencoba mendekati atau menyelidiki mengalami gangguan fisik maupun mimpi buruk. Dalam logika spiritual, ini berarti ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga rahasia juragan. Sebuah perjanjian biasanya dilindungi oleh entitas yang tidak segan mengusir atau menghapus siapapun yang terlalu dekat. Titik pertemuan logika tak menyangkal mistis kita bisa terus menolak hal-hal gaib. Tapi ketika penjelasan logika sudah tidak cukup, ketika saksi mata terus bermunculan, ketika semua proses kekayaan berjalan tanpa dasar nyata, maka mistis bukan lagi dongeng. Ia berubah menjadi kemungkinan. Dan inilah yang membuat kasus sang juragan menjadi begitu menarik sekaligus mengerikan. Ia tak pernah membantah, tapi juga tak pernah menjelaskan. Ia tidak melawan, tapi juga tidak terbuka. Ia tidak menakuti, tapi kehadirannya cukup membuat orang menjauh. Bisa jadi ia adalah hasil dari gabungan dua dunia. Dunia nyata yang menginginkan sukses cepat, dan dunia tak terlihat yang memberi jalan dengan harga yang tak semua orang sanggup bayar. Pertanyaan terakhir, jika itu Anda, apa yang akan Anda pilih? Katakanlah Anda ditawari kekayaan seperti juragan, tanpa perlu kerja keras, hanya perlu satu tumbal dan ritual kecil setiap tahun. Maukah Anda? Karena itulah yang sesungguhnya membedakan juragan dari kita semua. Bukan soal uang, tapi soal keberanian untuk menyerahkan apa yang tak bisa dikembalikan dan menerima ganjarannya. Cerita ini bukan sekadar hiburan. Ini bukan dongeng sebelum tidur. Bukan kisah fiksi yang dibuat untuk menakut-nakuti. Ini adalah serpihan kenyataan yang sering kita temui, tapi enggan kita akui. Tentang dunia bawah tanah kekayaan yang dibangun bukan di atas kerja keras, melainkan darah, perjanjian, dan pengorbanan. Sang juragan hanyalah satu dari banyak wajah serupa. Ia bisa siapa saja. Ia bisa ada di kota besar atau desa kecil. Ia bisa tampak sederhana atau mencolok. Yang membuatnya berbeda hanyalah jalan yang ia tempuh. Dan jalan itu sekali dilangkahi tidak bisa diputar ulang. Banyak orang ingin kaya, itu manusiawi. Tapi keinginan menjadi masalah saat jalannya tidak masuk akal. Dan prosesnya tak bisa dijelaskan. Ketika seseorang mendadak berubah drastis, bukan hanya hartanya tapi juga sikap, tatapan mata, dan atmosfer di sekelilingnya, maka ada satu pertanyaan yang wajib diajukan. Apa yang telah dikorbankannya? Karena dalam dunia gaib, tidak ada yang gratis. Jika bukan waktu, maka tubuh. Jika bukan tenaga, maka jiwa. Dan jika bukan diri sendiri, maka orang terdekat pesugihan bukan hanya tentang uang. Ia adalah kontrak. Yang ditukar bukan hanya kekayaan tapi kemanusiaan. Pelakunya tak akan lagi hidup sepenuhnya sebagai manusia. Ia menjadi bagian dari perjanjian. Ia diawasi, ia dikendalikan, ia terikat. Dan harga yang dibayar tidak selalu langsung. Kadang nyawa yang diambil adalah anak. Kadang akal sehat yang dicabut. Kadang jiwa pelakunya perlahan leyan dikikis.
sampai yang tersisa hanyalah tubuh kosong yang masih bisa tersenyum, tapi sudah tak punya nurani. Warga di sekitar juragan tahu itu. Mereka tak butuh pembuktian, karena mereka merasakan ketika seseorang bisa membuat tanah subur tapi tidak tumbuh tanaman, ketika anak-anak tak berani lewat depan rumah seseorang bahkan di siang hari, ketika ayam dan kambing mati mendadak di depan pagar yang sama. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah peringatan halus dari dunia yang lebih tua dari kita. Dan meskipun banyak yang memilih diam, di hati kecil mereka tahu lebih baik miskin tenang daripada kaya dengan bayangan mengikuti di belakang. Cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk menginspirasi, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam setiap keputusan yang tampaknya jalan pintas, ada jebakan yang tak terlihat. Dan begitu kita masuk, tak ada kepastian kita bisa keluar. Jika kalian sedang dihadapkan pada kemiskinan, tekanan hidup, atau jalan buntu, ingatlah satu hal. Kesulitan bukan kutukan, ia adalah bagian dari hidup. Dan selama kita tetap berjalan di jalur terang, masih ada harapan. Tapi jika kamu memilih gelap, maka jangan kaget jika suatu saat cahaya tak lagi mengenalmu. Dunia gaib itu nyata, tapi bukan untuk dipermainkan. Dan siapapun yang coba bermain dengannya harus siap membayar lebih dari yang ia sanggup bayangkan. Cerita ini disusun dari berbagai sumber, pengakuan, dan kisah nyata yang dirangkai kembali sebagai pengingat. Jika kamu merasa tempat tinggalmu pernah mengalami hal serupa, jika ada tetangga yang berubah tiba-tiba, jika kamu pernah melihat, mendengar, atau merasakan kejanggalan yang tak masuk akal, jangan buru-buru menyimpulkan, tapi juga jangan terlalu lama menyangkal. Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, dan kekayaan tidak selalu berasal dari kerja keras. Kadang ada kekuatan lain yang menuntut tumbal, darah, dan jiwa. Dan semua itu berawal dari satu langkah kecil, rasa tamak yang dibungkus ketenangan. Lorong gaib bukan sekadar cerita, tapi pintu menuju yang tak terlihat. Jika kamu berpikir semua kekayaan bisa dijelaskan dengan logika, jika kamu percaya semua kematian adalah kebetulan, dan jika kamu merasa dunia ini hanya dihuni oleh yang kasat mata, maka kamu belum masuk ke lorong gaib. Channel ini bukan sekadar menyuguhkan cerita horor. Kami menelusuri kisah nyata, legenda kelam, ritual tersembunyi, dan perjanjian gelap yang sudah hidup berdampingan dengan kita sejak lama. Dari pesugihan yang menuntut tumbal, rumah-rumah angker yang menyimpan entitas, sampai saksi-saksi bisu. Dari dunia tak kasat mata, cerita berasal dari berbagai penjuru Nusantara, dibawakan dengan narasi mendalam, sudut pandang warga, dan investigasi spiritual. Didasarkan pada pengakuan, penelusuran, dan analisa logika vs mistis. Lorong gaib bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa tidak semua yang terang itu suci, dan tidak semua yang gelap itu jahat. Kadang, yang paling berbahaya adalah apa yang diam. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng, karena tiap minggu kami akan membawamu lebih dalam ke lorong yang tak semua orang berani masuki. Berani masuk, jangan berharap keluar sebagai orang yang